Masih ya bersama kami maksudnya Pak Mirsa dalam Sindus Malam Spesial Tahun Baru. Duh, tadi ini kedinginan ini studio tapi tampaknya akan semakin panas karena kita masih bersama dengan 3 narasumber kita. Baik, kita hangatkan kembali dengan maksudnya panas sih ada pertukaran oksigen di sini. Jubir kita yang sudah ada di sini. Kalau tadi kan kita sudah mendengar pendapat bagaimana Bang Michael, Bang Suryo. Saya ke Ganjar maupun Bang Firdian. Bang, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya harapannya tadi sama ya. Dan juga persaingannya kalau tadi ada yang bicara literasinya harus diperluas lagi, agar masyarakat paham lagi ide-idenya juga. Kalau dari Ganjar Mahfud, bagaimana Anda melihat persaingan belakangan ini? Terutama melihat hasil lembaga survei ya? Iya, apakah ini memang semakin menantang atau seperti apa tanggapannya? Oke, anyway panggil aku Firdian aja Mas. Oke. Rasanya masih 23 tahun. Oh baik. Baik. Kita diam ya, nanti ketahuan usia kita. Nah kalau misalnya ngomongin soal Ganjar Mahfud, ini merespon soal gagasan dan juga soal surveinya ya. Pertama soal gagasannya dulu. Fair to be fair lah. Kalau misalnya di antara semua paslon, kami meyakini bahwa Ganjar Mahfud adalah pasangan yang paling tidak darah biru. Merintis, kalau keywordnya itu merintis. Ya. Dan pasangan Ganjar Mahfud, kami meyakini adalah pasangan yang memang paling kredibel untuk dipilih menjadi pejabat publik karena track record jabatan publiknya lengkap. Ngomongin Mas Ganjar, dia berpartai pernah, dan dalam politik demokrasi yang ideal Amerika Serikat misalnya, ya pemimpin harus berpartai, suka nggak suka gitu ya. Kedua, yang nggak berpartai siapa? ya nggak bilang, siapapun banyak di luar sana. Saya nggak berpartai juga gitu. Kenapa? Kalau yang maksudnya pemimpin harus lebih baik atau lebih baik dari yang berpartai? Karena ketika kita bicara soal sistem multipartai dalam demokrasi, idealnya kaderisasi itu dibentuk dari partai politik sebagai kendaraan utama demokrasi. Obama misal di United States gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ya walaupun oke lah. Ada Firdian dengan katanya berproses ya. Berproses. Penting ya. Mie instan aja ada proses mau bikin. Kita pakai itu. Nah, lanjut lagi. Dan akhirnya ketika bicara soal Mas Ganjar sudah pernah jadi gubernur, anggota DPR. Menjadi anggota DPR, beliau adalah orang yang kemudian mendorong keterwakilan perempuan menjadi 30%. Saat itu menjadi ketua Pansus RUU Parpol. Kalau Prof. Mahfud ceritanya, dia adalah seorang akademisi, profesor, lengkap itu legislatif, DPR, eksekutif, menteri, bahkan pernah jadi menteri sipil pertama tuh di pertahanan ya kan, dan kemudian di ketua MK. Nah, track record tersebut yang membuat kami percaya bahwa Ganjar Mahfud itu adalah pasangan yang paling merit system, paling cocok merepresent merit system. Tadi kan kalau Bang Suryo juga meminjam kata Presiden Amerika Serikat, saya juga mau minjem nih. Kata salah satu founding fathers-nya Amerika Serikat, Thomas Jefferson mengatakan bahwa I am man of merit. Jadi Amerika Serikat itu dibentuk dengan dasar pikiran I am man of merit. Pun dulu Bung Karno, Tan Malaka, Hatta, Syahrir dan lain sebagainya. Dan untuk mewarisi negara Republik kita ini adalah system of merit, nation of merit, Ganjar Mahfud adalah pilihan paling tepat. Nah kalau tadi nyambung survei misalnya. Survei misalnya beda-beda ya, tadi di survei indikator, kalau misalnya Ganjar itu nomor 2 dengan 24 sekian persen. Kalau di CSIS nomor 3, di Litbang Kompas nomor 3, ada lagi nomor 1 dan segala macamnya. Tapi tidak ada yang mencapai 50% ya? Tidak ada, itu kami fair, tidak ada yang tidak ada. Ya. Tapi kalau misalnya ditanya kenapa surveinya belum panas, ada 2 alasan terbesar ya. Pertama adalah memang kita lagi manasin mesin partai politik dan relawan. Dan ini belum panas, dengan belum panasnya udah segitu angkanya. Tapi 43 hari lagi apakah tidak terlambat untuk memanaskan? Tidak, hamin 1 tahun baru aja kita masih konsolnas Ganjar Mahfud. Itu hari demi hari, day by day, second ke second, kita sangat-sangat gerakin mesin partai politik itu dan mesin relawan gitu ya. Kedua adalah kalau ngomongin survei misalnya kemarin siapa yang ngerilis Tempo kalau nggak salah ngerilis ketika bicara soal laporan dana kampanye antara 01, 03 itu tipis tapi ada yang jadi bagi kami naiknya angka survei itu nggak serta-merta karena gimmick di media, ada resources yang besar digunakan di sana gitu. Jadi ya itulah, maksudnya kami menjawab bahwa survei kami belum nomor 1, ya banyak alasan, tapi tenang, kami percaya bahwa kemudian Ganjar Mahfud akan jadi pemenang pada akhirnya gitu. Oh, maksudnya resource besar juga berbanding lurus dengan hasil survei apa gimana, Firdian? I'm just asking. Yes. Boleh kamu kadang memang. Kenapa Bang Michael? Saya boleh berterima kasih nggak? Boleh. Tadi kan Bang Suryo sudah berterima kasih. Sekarang saya berterima kasih kepada masyarakat Indonesia bahwa dari awal itu Pak Anies selalu ranking 3. Tapi belakangan ini di beberapa survei sudah ranking 2.
Jadi selalu naik surveinya. Meskipun angkanya mungkin masih 25% ya di LSI dan IJA, tetapi kenaikan itu yang penting. Jadi seperti trending topik desak Anies itu, trending topik gemoy kan turun, desak Anies naik. Nah, kira-kira seperti itu. Kenaikan itulah yang kita syukuri dan kita bersyukur pada masyarakat Indonesia. Oke, dan itu hasilnya juga organik ya? Ya, kalau itu kan, kalau survei itu tidak kita percaya, berarti semuanya bohong dong. Abang-abang semua, kalau kita bicara survei kan sangat dinamis ya. Hari ini, besok bisa berubah ya. Ya. Jadi memang ya lagi-lagi angka-angka kan masih bisa berubah. Nah, kalau bicara tadi, Fani juga menyebut di awal, bagaimana sebenarnya 1,5 bulan ya, 44 hari lagi. Ini waktu yang dibilang sedikit, tidak juga, masih banyak lah gitu ya. Tapi dibilang banyak juga, sangat singkat sebenarnya. Kalau saya ke Bang Suryo, bahwa ini trennya tadi Anda menyebutkan, nomor 2 ini memang lumayan positif ya. Tadi angkanya juga dibandingkan dua paslon lain. Bagaimana Anda melihat sisa waktu yang tersisa ini? Apakah Anda yakin bahwa paslon Anda akan terus punya tren yang positif, atau tadi kejar-kejarannya akan sangat dinamis sebenarnya? Ya, jadi kami dari awal men-tagline sistem kerja kami dengan satu quote itu, operasi cepat selesai di tengah perang tahan lama. Ini quotes-nya dari siapa, Mas Suryo? Ini banyak ide juga nih. Ini quote dari kawan Mao. Oke. Mao Zedong. Iya, itu operasi cepat selesai di tengah perang tahan lama. Jadi memang kami kerja dari awal adalah dalam kerangka satu putaran. Oke. Satu putaran. 46% hari ini di dalam indikator politik Bang Burhan dalam waktu 43 hari, insya Allah, makanya resolusi kami 2024 itu menuju Indonesia emas begitu, itu intinya core dari kata-kata menuju Indonesia emas di dalam visi kami itu adalah solidarity itu. Kita membutuhkan solidaritas nasional untuk menghadapi berbagai problem geopolitik dunia yang semakin tidak jelas dan berbagai problem dalam negeri. Apa yang menjadi groundslah, apa yang menjadi virtues, nilai-nilai dasar kebijaksanaan kita sebagai bangsa Nusantara itu adalah solidaritas, gotong royong. Di dalam Pancasila diperas menjadi gotong royong kan. Kita membutuhkan solidaritas nasional ke depan. Dan yang kedua adalah kita membutuhkan transformasi. Dan yang terakhir adalah resolusi kami 2024 adalah menuju Pilpres sekali putaran. Oke. Insya Allah dalam waktu 43 hari itu masih jangka waktu yang panjang. Ini kalau kita lihat 46%, menuju 50% plus 1 kan tinggal kurang 5%. Itulah kami hari-hari akan menjemput bola juga dengan cara kami. Tentu banyak strategi teman-teman, kami juga punya strategi untuk mengejar selisih 5%. Jadi sekarang yang sedang berjibaku itu bukan kami, Mbak. Kami kalau dalam permainan bola itu sedang menjaga gawang, sambil serang hit and run sedikit-sedikit. Yang sedang tempur kawan saya berdua, saudara saya. Karena rebut-rebutan sebagai survei turun berdua. Tapi aku penasaran juga. Di CSIS kebetulan nomor 1 melampaui Gama ya. Oke. Tapi aku penasaran juga perspektifnya Bang Mai. Tadi belum tergali secara lebih dalam gitu, terutama ketika kita melihat bagaimana hasil dari lembaga survei seperti apa. Terus kemudian ya kalau tadi dari dua jubir ini sudah mengatakan mungkin ada quotes yang bisa menjadi sebuah gambaran perjuangan dari pasangan capres dan juga cawapresnya. Mungkin kalau dari Bang Mai sendiri gimana? Bang Mikael, sorry. Kalau memang kita mau mencari quotes aja banyak tiap hari dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kata-kata hari ini. Tetapi kata-kata mutiara hari ini. Tinggal mampir aja ke sosmed beliau-beliau. Nah, tapi kita kan bukan ingin beradu singkatan, beradu retorika, beradu apa. Walaupun nanti dalam debat kita membutuhkan kemampuan untuk adu retorika. Betul, tetapi gagasan yang diajukan itu adalah gagasan-gagasan yang betul-betul menyentuh rakyat. Yang betul-betul perjuangan yang kita jalankan selama ini. Misalkan dana desa 5 miliar. Dana desa 5 miliar itu sebuah perjuangan yang betul-betul... Bang Michael, kita dapat poinnya.